Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Esra dan Nehemia. Kita gabung kitab ini. Ini sudah tema yang ketiga dan kita akan bicara tentang perabot bait suci yang dibawa pulang dari Babel ke Yerusalem. Jadi mari kita baca Esra pasal 1 ayat 7. Katakan di sini, pula Raja Koreshi menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Koreshi, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar Yehuda. Jadi kurang lebih ya daftarnya ya. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Ya. Jadi kalau kita melihat perabot bait suci itu sebenarnya yang dibuat Musa ya, itu tidak ada disebut di sini kelihatan ya. Coba dulu saya kasih dulu garis besar perabot-perabot ini ya. Karena perabot ini penting, karena perabot itu adalah simbol daripada pengalaman-pengalaman rohani gereja. Ya, kalau perabot dalam bait suci itu benda-benda mati itu udah dari emas, dari perak. Tapi kalau dalam gereja itu perabot itu suatu pengalaman, simbol dari pengalaman rohani. Coba dulu ya kita lihat dulu kemah Musa. Musa dibagi 3, kita tahu pelataran. Pelataran itu di situ ada mesbah pembakaran ya, mesbah tembaga yang simbol daripada penebusan Kristus ya. Jadi kalau orang mau ya mengalami Tuhan, dia masuk dulu lewat mesbah tembaga, ditebus dulu dia ya, segala dosanya diampuni. Itu mesbah tembaga itu ya, bicara keselamatan. Kemudian maju di situ dalam peraturan itu ada juga yang namanya bejana pembasuhan. Ini ada yang orang bilang baptisan, ada juga yang mengatakan inilah roh pemberi hayat, membasuh dengan air hidup ya. Ini pengalaman. Kemudian masuk ke dalam kemah yang kedua, itu namanya ruang kudus ya. Sudah ada tiga perabotnya ya. Yang pertama mesbah dupa, itu ada mesbah dupa ya. Ini ada kandil, yang ini nanti ada meja roti sajian. Kalau mesbah dupa itu simbol daripada identifikasi kita. Artinya kita mengabdilah kepada Tuhan, suatu komitmen ya, suatu pengalaman berkomitmen dengan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan, itu dia mesbah dupa. Kemudian ada meja roti sajian. Ya, di ruang kudus itu juga ada 12 roti itu 12 angkanya 66, itu pemerintahan. Ada juga kalau roti firman itu artinya tunduk pada otoritas firman ya, tunduk pada otoritas pemerintahan Elohim. Meja roti sajian ya. Ada juga di situ kaki pelita emas, ada 9 ya, itu simbol dari pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus, karunia Roh Kudus semuanya itu. Kemudian masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian Elohim. Nah, kalau dalam zaman Musa isinya ada 3. Tongkat Harun, ini soal kepemimpinan itu, yang Harun itu tongkatnya berbunga. Bahwa seorang pemimpin yang diakui Tuhan itu haruslah mengalami kematian dan kebangkitan ya. Mati tongkatnya, bangkit dan menghasilkan bunga. Kemudian ada juga di situ wadah ya, berisi mana, makanan rohani ya, yang berasal langsung dari Tuhan. Kemudian ada loh perjanjian.
Nah, ini dia hukum Tuhan yang tertulis dalam Loh Batu, pengalaman secara spiritualnya menulis hukum. Roh Kudus menuliskan hukumnya ke dalam batin kita. Itu pengalaman, ya. Suatu pengalaman yang, jadi kalau secara garis besar pengalamannya di pelataran itu kita mengalami keselamatan, ya. Pengalaman kedua itu keselamatan dalam arti keselamatan roh, ya. Kemudian yang ini keselamatan jiwa, yang ini adalah kesatuan, union. Apa kalau pertama justification, ini sanctification, yang ini glorification. Kita menyatu dengan Tuhan dan dimanifestasikan kepada ciptaan sebagai sons of God. Itu pengalaman semua, dan tapi dalam daftar perabot yang dibawa pulang dari Babel itu ke Yerusalem itu, ini hanya perabot-perabot yang untuk kebaktian, yang untuk ibadah, ya, kayak semacam 3 bokor emas, bokor perak, 20 pisau, ya, piala perak. Itu bukan perabot-perabot yang inti yang disebut dalam Kemah Musa ini. Kalau dalam Kemah dalam Bait Suci Salomo yang dibangun itu lebih banyak, ya. Kandil itu, meja roti sajian aja jadi 10, ya, 5, ya. Kandil juga, tapi ini semuanya hilang, nggak tahu kemana. Pokoknya setelah dihancurkan, Bait Suci itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel itu. Tapi sebenarnya katanya jenderal itu Nebuzaradan yang menghancurkan itu. Bait Sucinya, istananya, rumah-rumah pembesarnya, bahkan temboknya. Nah, itu kayaknya hilang itu. Ya memang hilang, kayaknya tabut itu udah nggak ada lagi. Ya. Sudah nggak ada lagi. Sudah, jangankan tabut, ya itu aja kaki pelita emas, meja roti sajian, mesbah dupa udah nggak kelihatan, ya. Ini hanya bokor-bokor aja, pisau-pisau itu cuman perlengkapan yang pembantu lah, untuk barangkali motong-motong hewan apa semuanya. Jadi sejak pembuangan, perabot ini sudah banyak sekali yang hilang lah, ya. Coba dulu langsung aja ya, barangkali kita terapkan dulu langsung aja kepada konteks Perjanjian Baru. Apa ini artinya? Kita tahu gereja juga sudah mengalami pembuangan, ya. Gereja mengalami pembuangan karena kita tahu gereja sudah jatuh menjadi ribuan denominasi, artinya jatuh ke dalam sistem pemerintahan manusia. Denominasi itu kerajaan manusia, ya. Ada raja-rajanya, masing-masing denominasi, masing-masing aliran ada rajanya, manusia. Gereja sudah jatuh dalam pemerintahan manusia. Sama seperti Israel sudah jatuh dalam pembuangan di Babel dalam pemerintahan manusia, ya, sistem pemerintahan manusia. Akibatnya perabot Bait Suci, ya, sekalipun ada pemulihan, pulang sebagian orang itu dalam rombongan pertama Zerubabel, 50.000 nggak sampai. Perabotnya sudah sangat berkurang sekali. Hampir bisa dibilang ya nggak ada lagi lah, ya. Di situ nggak ada lagi mesbah tembaga, tempat pembakaran itu korban yang simbol penebusan Kristus itu. Tidak ada lagi bejana pembasuhan, ya, yang simbol roh memberi hayat, air hidup membersihkan hari lepas hari. Nggak ada lagi kandil, nggak ada lagi meja roti sajian, nggak ada lagi mesbah dupa di ruang kudus ini. Masuk ruang Maha Kudus, apalagi tabut, udah nggak ada lagi. Jadi betul-betul sudah dibilang ludes, ya, ludes itu, nggak ada lagi lah, ya. Nah, jadi secara spiritual, gereja yang udah jatuh dalam sistem pemerintahan manusia itu sebenarnya hilang semuanya pengalaman-pengalaman rohani itu. Habis sudah. Karena kalau manusia yang mengatur, ya udah. Kalau gereja mula-mula, ya, pertama dilahirkan itu di hari Pentakosta 120 orang, waduh, itu Roh Kudus yang mimpin. Pemerintahan Elohim, Roh Kudus, Tuhan Yesus langsung memerintah gerejanya melalui Roh Kudus. Makanya dalam Kisah Para Rasul ada 70 kali istilah Roh Kudus muncul. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus melarang, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memenuhi.
Ya, Paulus penuh Roh Kudus, dia juga tawanan roh. Pokoknya semuanya Roh Kudus 70 kali dalam 28 pasal kitab kisah para rasul. Pemerintahan Tuhan, langsung Tuhan memerintah gerejanya. Pertemuan mereka bersifat spontan, organisme. Ada pemimpin, tapi pemimpinnya menjadi teladan dan hanya mengikat tubuh, malah menyatukan. Baru kisah pasal 20 Paulus bilang, dari antara kalian kepada penatua itu ngomong, ada beberapa orang dengan ajaran palsu kalian tarik murid-murid kepada dirimu, kau bangun kerajaan sendiri, kau bangun sistem pemerintahan sendiri untuk kemuliaan sendiri. Nah, udah gitu hilang akibat ditarik, dirampas otoritas Tuhan Yesus, otoritas Hayat itu dirampas dari gereja. Ya, itulah Ijabel itu, merampas otoritas suaminya itu kan. Kasus kebun anggur Nabot itu. Setelah jatuh ke dalam pemerintahan manusia, sekarang menjadi ribuan, 40.000 denominasi, hancur, hilang pengalamannya. Perabotnya itu hilang. Ya, kayak ini Israel ini dibuang ke Babel 70 tahun. Balik lagi di sini ada pemulihan, mau bangun lagi bait suci. Tapi enggak lagi, sudah banyak sekali yang hilang. Coba dulu saya baca dulu secara sejarah ya. Ini ada satu buku yang menjelaskan secara garis besar. Ini Pak David Aryono yang nulis. Tapi dia juga ini pengalamannya dia mengutip juga dari bukunya Dick Everson atau Wolfgang Simpson. Jadi ini ini secara garis besar aja ya. Kehilangan gereja itu, gereja mula-mula sampai yang sekarang ini, denominasi ini, hilangnya pengalaman rohani itu dicatat di sini. Ya. Jadi saya baca aja ya, supaya kita bisa dapat gambaran bahwa yang hilang itu luar biasa sebenarnya ya, banyak sekali pengalaman rohani hilang. Jadi saya baca. Tahun 30 sampai 100. Tahun 30 masih itu Yesus itu yang disalib. Sampai tahun 100 lah, zaman Rasul Yohanes lah ya. Gereja sudah kehilangan pelayanan rasuli. Ya. Padahal rasul-rasul ini kan, rasul nabi itu dasar gereja ya. Baru tahun 130, gereja kehilangan pelayanan kenabian. Penyataan-penyataan dan nubuat dalam gereja mulai hilang. Nubuat sudah hilang, nggak ada lagi, Roh Kudus sudah mulai berkurang, habis ya. Tahun 150 Masehi, gereja kehilangan baptisan dan karunia-karunia Roh Kudus. Tahun 160 Masehi, kepemimpinan majemuk mulai hilang, karena biasa gereja mula-mula itu dipimpin oleh para penatua. Lebih dari satu, ya, nggak boleh satu pemimpin. Tapi di sini tahun 160 Masehi, kepemimpinan majemuk sudah mulai hilang. Dan digantikan jabatan uskup yang kekuasaannya seperti raja. Ini kita tahu tahun 117 itu ada seorang yang namanya Ignatius, uskup di Alexandria dia mati martir, dia datang ke Roma, mati martir di sana. Tapi dia itu menulis itu ya, bahwa uskup itu seperti Tuhan. Ya, harus taat jemaat kepada uskup. Ya, ini otoritas uskup menjadi sangat tinggi nih. Tahun 180, otonomi gereja lokal mulai hilang. Dan semuanya tergantung kepada kepemimpinan gereja di Roma. Nah, ya, udah mulai masuk itu pemerintahan manusia ya. Karena di sini uskup dengan uskup itu bertarung. Siapa lebih tinggi dari antara kita? Ada uskup agung di atasnya. Nanti di antara uskup agung dalam regional-regional itu bertarung lagi. Siapa lebih tinggi? Nah, itu ada kardinal. Di atasnya lagi baru ada paus itu tahun 500-an itu sudah settle hierarki masuk ke dalam gereja atau sistem pemerintahan manusia masuk dalam gereja. Kemudian tahun 185 sampai 200 Masehi, kebenaran baptisan air mulai hilang dan muncul baptisan bayi. Ya. 210, pelayanan imamat orang percaya mulai hilang dan hanya pendeta yang dianggap sebagai imam. Ini ajaran Nikolaus ini, membelah gereja menjadi imam, umat, kalau Katolik, kalau Protestan itu pendeta, jemaat. Jadi yang ngurusin soal-soal rohani ini imam-imam ini atau pendeta. Jemaat cari duit aja, nanti uangnya store sini, gitu. Jadi para gereja itu adalah imam-imam. Itu pun bukan menurut aturan Harut.
Gereja itu imam-imam menurut aturan Melkisedek, karena Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Kita sebagai saudara-saudara Yesus adalah imam-imam juga menurut aturan Melkisedek. Ya, pelayanan keimaman yang 225 Masehi, spontanitas dalam ibadah mulai hilang. Ya, zaman dulu tuh gereja mula-mula ibadahnya kayak 1 Korintus 14 ayat berapa itu ya? 26 kalau nggak salah ya. Masing-masing kalau pertemuan tuh datang memberi. Tadi udah kita baca ya, kalau mudah-mudahan saya dapat ya. Ingat ya, 1 Korintus 14. 1 Korintus ya 14 ayat 26 ya. Jadi bagaimana sekarang saudara? Bila mana kamu berkumpul pertemuan ini, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Tidak boleh ada nganggur. Ya, kalau kau datang sekarang kebaktian ke gedung denominasi, kita cuma duduk di situ. Yang sibuk itu yang di mimbar itu, yang di depan itu, ya MC-nya, ya singernya, pemusiknya, pengotbahnya. Ya kita tinggal nurut aja. Berdiri, duduk, angkat tangan. Udah ngikut-ngikut. Ini nyebut-nyebut apa? Ngakuan iman apa sebagainya kayak gitu. Kalau yang gereja mula-mula nggak begitu. Itu kalau yang diatur oleh manusia, yang ngaturnya itu yang di depan mimbar itu, yang ngaturnya tuh. Kita di sini yang datang ini yang diaturnya kayak nonton bioskop aja. Itu yang nggak ada kita peranannya lah. Kita nggak datang dong apa-apa seperti itu, kebaktian jalan aja. Tapi kalau gereja mula-mula begini, itu Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang, artinya setiap orang harus mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Tuhan, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Karena pertemuan gereja itu kan yang gereja melalui banyak kan di rumah-rumah. Jadi jumlahnya paling ya 20-an, 11-an atau 20 gitu. Duduk aja masing-masing. Barangkali keliling duduknya. Ya, setelah itu mereka memuji, menyembah Tuhan. Diatur Roh Kudus. Yang satu nanti membaca Mazmur, yang satu ada karunia bahasa roh, ada penafsirannya, ada menyampaikan pengajarannya, ada macam-macam. Ya, sambil makan juga barangkali ya. Karena perjamuan kasih itu, perjamuan kudus yang zaman dulu itu betul-betul kayak makan besar gitu lah ya. Bukan kayak jadi roti cuil begini. Karena itu kan Paulus bilang, kalau ada orang yang lapar, makan dulu di rumah supaya jangan nanti makan di dalam perjamuan itu yang satu kenyang, yang satu lapar. Ya kan kalau maksud Paulus pengertiannya cuil roti itu ya nggak mungkin kenyang, nggak mungkin lapar. Jadi konteks perjamuan kudus di dalam perjanjian dalam gereja melalui itu makan besar. Itu udah hilang yang gitu-gitu. Kita udah banyak yang hilang lah itu. Pelayanan keimaman hilang, spontanitas hilang. Ya. Kemudian 240 Masehi, norma-norma kekudusan mulai hilang, munculnya biara-biara, terdapat standar ganda dalam kekristenan, ya. Orang awam dan biarawan itu beda. Hilang kekudusan keluarga tahun 300 Masehi karena uskup tidak boleh menikah. Ya. 313 sampai 392 Kristen menjadi agama negara. Nah, ini dia nih, ini awal kekacauan ini sebenarnya di sini. Ketika Konstantin, Kaisar Roma itu menerima, nggak tahu ya dia ini benar-benar jadi Kristen atau enggak, lahir baru atau enggak, kita juga nggak tahu. Pokoknya dia menerima Kristen dijadikan agama negara ke Kaisaran Roma. Nah, disitulah negara mulai mengatur gereja. Bayangkan, pemerintahan manusia mulai, dan itu kan namanya negara ya, tentu ada kekuatan pedang. Di sini dikatakan orang menjadi Kristen karena takut dihukum mati, bayangin aja. Atau orang jadi Kristen karena ingin mendapat fasilitas-fasilitas daripada kekaisaran Roma. Bayangkan lah, gereja itu udah bukan lagi jadi gereja, udah masuk semua orang-orang yang gak karu-karuan. Ya. Ini gereja bahkan menganiaya orang-orang kafir. Ini masa pemerintahan Theodosius. Ya. Tahun 400 sampai 484 upacara baptisan dihilangkan, ya.
orang dibaptis saat mendekati kematian. Penyembahan kepada Maria sebagai ibu Yesus dimulai nih. Ya. Macam-macam. Tahun 700 ini ada mencium kaki paus lah, ada penggunaan air suci, ada penjualan surat penghapusan dosa. Ini Johann Tetzel. Ya. Karena dia kalau mau saudaramu di api penyucian cepat lancar itu beli ya. Tahun 1229 Masehi Alkitab dilarang dibaca oleh orang awam. Nah, udah, kalau Alkitab udah ditutup bagaimana lagi? Habis lah itu. Itu sebabnya tahun 1517 itu barulah Luther mengadakan pemulihan kembali kepada sola scriptura, kembali kepada Alkitab. Dibuka lagi Alkitab. Ya mulailah ada pengalaman-pengalaman lagi. Tapi udah banyak yang hilang. Kayak gini lah perabot. Ya. Udah tinggal bokor-bokor doang, tinggal pisau ya udah. Mana lagi nggak ada kandil, nggak ada lagi mesbah tembaganya, nggak ada lagi bejana pembasuhan, ya, nggak ada lagi meja roti sajian, mesbah dupa, kandil emas, apalagi tabut perjanjian sudah ada lagi. Merosot ya. Kemudian kita sudah bahas kemarin bahwa Tuhan datang ke bait sucinya. Ya. Kemarin kita bahas kedatangan Tuhan itu sebagai dikatakan di sini, coba dulu kita lihat ya. Ini apa ini? Maliaki 3 ayat 1. Itu Tuhan datang sebagai tukang pemurni. Perhatikan ya, sini. Sebab dia seperti api tukang pemurni dan seperti sabun tukang penatu. Artinya memurnikan, membersihkan, mendisiplin, memulihkan lah ya. Kedatangan Tuhan itu ke bait sucinya ya. Jadi kedatangan Tuhan itu ya, kita sudah bahas yang kemarin itu kedatangan Tuhan yang seperti dijelaskan Roma. Nanti barangkali kita jelasin juga sedikit itu Roma 8 ayat 19 sampai 21. Kedatangan Tuhan di dalam dan melalui para pemenangnya. Tapi juga yang satu lagi, kedatangan Tuhan dalam arti sebagai api penyucian ini memurnikan ya, supaya di sini dimurnikan itu supaya orang yang melayani layak. Itu kita baca ya. Ayat 3, dan dia akan duduk bagaikan orang yang menyaring dan yang memurnikan perak. Dia akan memurnikan keturunan Lewi dan membersihkannya seperti emas dan perak, sehingga mereka akan menjadi orang yang membawa persembahan sajian dalam kebenaran kepada Yahweh. Jadi orang-orang yang melayani di bait suci itu jadi layak lah ya, karena dimurnikan ya, karena disucikan. Nah ini kita mau bicara dulu kedatangan Tuhan ini yang memulihkan lah ya. Kalau mulai dari Luther ya itu kedatangan Tuhan juga itu ya, dalam arti memulihkan. Apa yang dipulihkan Luther itu setidaknya ada 3 lah. Sola scriptura, Alkitab dibuka lagi tuh, semata-mata Alkitab. Sola fide, iman ya. Sola gratia, kasih karunia, bukan oleh perbuatan ya. Nah ini setidaknya 3 lah. Nanti ada lagi gerakan Anabaptis, gerakan John Wesley kekudusan, ada gerakan Pantekosta, karunia karena Allah, ada semuanya itu. Itu kedatangan Tuhan dalam arti pemulihan. Tapi enggak berarti total dipulihkan. Enggak. Kayak gini lah pemulihan juga kan, ini dibawa dari Babel, perabotan, bangun bait suci di Yerusalem oleh Jerubabel itu. Tapi kan bukan berarti semua langsung total dipulihkan. Enggak. Ya, itu cuma sangat sedikit yang dipulihkan sebenarnya. Ya. Masih banyak yang harus dipulihkan itu. Ya. Tapi yang jelas kedatangan Tuhan yang pemulihan itu ada dan itu terus. Nah, kadang-kadang manusia ini tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kayak Luther misalnya, pemulihannya ya, Calvin atau Zwingli barangkali itu ya, satu grup itu menghasilkan gerakan katakanlah Protestan. Tapi nggak mau bergerak nih Protestan. Datang lagi Anabaptis, malah ini Protestan menganiaya Anabaptis. Tidak mau bergerak. Jadi harusnya kan namanya berjalan bersama Tuhan, artinya dalam pemulihan Tuhan itu ya harus bergerak.
Karena Tuhan terus bekerja, progresif dia, terus pulihkan. Nah, kalau kita maunya, manusia inginnya apa? Ada gerakan Tuhan terus diamankan, diorganisasikan, dilembagakan, ya, ada di situ uang, ada di situ jabatan, ya sudah, diam di situ, nggak bergerak lagi, ya. Protestan begitu, Pentakosta juga begitu. Datang gerakan-gerakan yang lain, gerakan Lateran Movement atau karismatik atau apa di sana, dia nggak mau. Ini udah gerakan Tuhan yang terakhir, seolah-olah kayak begitulah. Ini gerakan yang paling sempurna, udah. Jangan lagi ada gerakan-gerakan lain lah. Ada juga orang-orang sekarang di zaman ini masih membela gerakan-gerakan yang dari Luther, Calvin, apalagi itu, Zwingli atau apa itu. Udah berabad, udah tahu 500 tahun lebih. Tuhan kan bergerak. Nah, ini dia nih. Tuhan bergerak, ya, pemulihan Tuhan bergerak. Siapa yang mau ikut berjalan bersama dengan Tuhan dalam pemulihan, ya, dia harus bergerak. Kalau dia diam, ya udah, sampai disitulah. Tidak bisa ada pergerakan lagi, ya. Tapi, nah ini sebagai penutup inilah. Kedatangan Tuhan yang pemulihan oke lah ya. Yang penting intinya saudara dan saya yakin sih umat pilihan Tuhan bergerak lah itu ya bersama dengan Tuhan. Umat pilihan Tuhan akan bergerak di dalam pemulihan Tuhan terus ya. Ya, terus pewahyuan demi pewahyuan, from glory to glory, from faith to faith. Dia berkembang terus. Tidak mandek. Ya, tidak mandek itu kalau umat pilihan Tuhan. Tapi ada kedatangan Tuhan yang di akhir zaman itu, di mana dia menampilkan dirinya di dalam dan melalui putra-putra Elohim atau para pemenangnya. Karena gereja ini sekarang kan udah jatuh jadi ribuan denominasi dan direpresentatifkan oleh para pemenangnya. Dalam tiap zaman tuh ada para pemenang. Orang-orang sederhana yang tidak mengambil bagian dalam kejatuhan gereja itu. Ada itu. Nah, Tuhan akan datang dan menyatakan dirinya di dalam dan melalui orang-orang itu. Mari saya baca dulu ya sebagai penutup ya, Roma pasal 8. Ini kedatangan Tuhan yang pemulihan tadi sudah, intinya makanya saudara saya bergerak dalam pemulihan Tuhan. Kalau yang di sini kedatangan Tuhan dalam arti di dalam dan melalui orang-orang kudusnya ini, perhatikan ini Roma pasal 8. Ya, ayat 19-21 saya baca. Terjemahannya YLT ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak Elohim. Artinya begini, di akhir zaman Tuhan akan datang, tapi di dalam dan melalui putra-putranya, para pemenangnya tiap zaman ini, akhirnya ditampilkan di situlah. Inilah peristiwa glorification. Peristiwa bukan hanya justification, bukan hanya sanctification, tapi glorification. Kalau justification itu kan Luther yang memulihkan tuh grupnya itu. Kemudian sanctification, kekudusan itu John Wesley, ya, orang Inggris itu tahun abad 17 sampai 18 itu. Tapi nanti ada tampil putra-putra Elohim ya dengan tubuh baru tampil kepada ciptaan ya, kedatangan Tuhan di dalam dan melalui putra itu untuk memulihkan ciptaan. Itulah dia glorification. Semuanya by faith. Justification by faith, sanctification by faith, glorification juga by faith. Nah, inilah saat yang kita tunggu. Kita nanti-nanti itu saat kedatangan Tuhan di dalam dan melalui putra-putranya, di dalam dan melalui para pemenangnya. Sekali lagi ya, para pemenang bukan orang-orang hebat, bukan. Para pemenang itu justru orang-orang sederhana, orang-orang yang bahkan dikucilkan oleh dunia kekristenan yang udah jatuh ini. Para pemenang itu orang-orang yang sederhana tapi dia nggak ambil bagian dalam ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus, nggak dagang di bait suci.
Umat pilihan Tuhan, para pemenang itu melayani aja lah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ibadahnya. Nggak cari uang, nggak cari jabatan, nggak cari untung dalam pelayanan, nggak begitu. Ya. Itu orang-orang sederhana, nggak ketahuan lah. Pokoknya orang-orang sederhana nggak kelihatan. Ya. Makanya Yesus bilang, biar siapa yang kasih minum air putih sama orang yang terkecil ini, dia sudah melakukannya bagiku. Lu ada di hari penghakiman tuh ada kambing-kambing apa-apa dengan domba itu yang dipisah itu. Yesus bilang, mari sini kau terima kerajaan surga. Kenapa? Karena ketika aku lapar engkau datang, engkau kasih aku makan. Ketika aku telanjang engkau kasih aku pakaian. Ketika aku dalam penjara engkau kunjungin aku. Orang benar itu tanya, kapan Tuhan kami melihat engkau sedang lapar? Kapan kami melihat engkau sedang dalam penjara? Kapan kami lihat engkau sedang dalam tidak berpakaian, ya? Tuhan bilang, kenapa orang benar ngomong gitu? Karena dia nggak kenal saudara-saudara Yesus, orang-orang para pemenang itu nggak kenal, kecil orang-orangnya, orang-orang sederhana. Tapi Yesus bilang, engkau sudah melakukan itu untuk aku. Ketika engkau melakukan itu kepada orang-orang yang saudaraku yang paling hina ini, ya. Jadi saudaraku, banyak orang kan menghormati kalau itu yang besar-besar gitu, pendeta besar gitu. Tapi justru para pemenang itu orang-orang kecil, sederhana. Haleluya. Ya, jadi perabotan bayi suci ini ya akan kedatangan Tuhan kedua, pemulihan itu yang pertama pemulihan, yang kedua melalui putra dan putra Elohim itu. Haleluya. Amin.